Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita seluruhnya, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik adik-adikku sekalian, insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran sirah nabawiyah, kisah hidup perjalanan seorang anak Adam yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana seluruh hidup beliau kerahkan untuk memperjuangkan agama Allah. Seluruh daya dan upaya beliau, apapun yang bisa dilakukan, apapun yang beliau bisa korbankan, semuanya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat patut untuk kita sebagai umatnya, kaum muslimin dan muslimat, untuk mempelajari kisah beliau, sejarah kehidupan beliau, agar dengannya kita bisa mencontoh segala apapun yang beliau sallallahu alaihi wasallam perbuat. Baik adik-adikku sekalian, dan insyaallah taala di malam hari ini kita sudah masuk pada pembahasan perang Kubra, perang Badar Kubra. Inilah peperangan yang betul-betul peperangan besar yang awal-awal dilakukan dalam Islam. Dan disinilah, di peperangan inilah kita dapat melihat bagaimana besarnya, hebatnya perjuangan Nabi SAW dan sahabat-sahabat beliau untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adikku sekalian, dalam peperangan ini sebetulnya bukan unsur kesengajaan. Nabi SAW menyiapkan pasukannya untuk keluar di Badar
bukan dalam rangka mereka mau sengaja untuk berperang besar-besaran dengan orang-orang musyrik. Tidak ada unsur kesengajaan. Namun Nabi SAW keluar bersama kaum muslimin sekitar 300 belasan orang. Mereka niat awalnya ingin menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Namun Nabi SAW tidak berhasil menghadang mereka dikarenakan Abu Sufyan ini juga memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi. Dia sangat waspada. Dia senantiasa mempertanyakan pergerakan Nabi SAW dengan kaum muslimin, hingga akhirnya beliau pun mendapatkan informasi bahwasanya kaum muslimin telah keluar ingin menghadang mereka. Akhirnya Abu Sufyan menempuh jalur yang melingkar, jalur yang jauh yang sulit ditempuh untuk menghindari kaum muslimin agar mereka tidak bertemu dengan kaum muslimin. Dan sebelumnya Abu Sufyan ini telah menyewa seorang utusan yang bisa bergerak cepat untuk menuju Mekah untuk memberikan kabar kepada orang-orang Quraisy bahwasanya kaum muslimin telah keluar untuk menghadang kafilah dagang mereka, di mana Abu Sufyan ini telah membawa harta-harta orang-orang Quraisy tersebut. Hingga akhirnya setelah berita ini sampai di Mekah, akhirnya mereka pun orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy, mereka pun bergabung menggalang kekuatan. Berbagai macam kabilah-kabilah dikumpulkan untuk keluar menghadang Nabi SAW untuk membela harta-harta mereka yang dibawa oleh Abu Sufyan. Maka terkumpullah di antara mereka 1.300-an orang lebih. Jadi 300 lawan 1.000 orang. Hingga akhirnya mereka pun keluar. Orang-orang musyrik keluar untuk menyelamatkan harta mereka yang dibawa oleh Abu Sufyan. Maka ketika pasukan Quraisy sampai di daerah Al-Jufa, datanglah surat dari Abu Sufyan kepada mereka yang memberitakan tentang keselamatannya. Jadi menyusul surat kedua sebelum mereka orang-orang musyrik itu sampai di Badar, datang surat kedua dari Abu Sufyan bahwasanya mereka sudah selamat dan mereka dianjurkan untuk pulang saja ke Mekah, tidak usah datang ke Badar karena Abu Sufyan dengan harta-harta mereka selamat, tidak berhasil ditangkap oleh kaum muslimin. Dan mereka diminta untuk kembali. Akan tetapi Abu Jahal ini musuh kebuyutannya kaum muslimin, Nabi SAW. Dia ini tidak menyetujuinya dengan bersikap angkuh dan penuh dendam. Maka tidaklah ada yang kembali ke Mekah kecuali Bani Zuhrah. Mereka dihimbau untuk melakukan itu oleh sekutu mereka dan oleh Al-Akhnas bin Shuraih Al-Thaqafi, pemimpin mereka. Sementara mereka berjumlah 300 orang. Adapun yang tersisa, sisa 1.000 orang. Jadi 300 orang kembali ke Mekah dikarenakan mereka berpikir bahwasanya harta dagangan, harta yang dibawa oleh Abu Sufyan telah selamat, maka tidak usah mendatangi Badar untuk berperang. Karena tujuan mereka keluar untuk berperang untuk menyelamatkan harta tersebut. Namun mereka sudah selamat, maka mereka kembali. 300 orang kembali ke Mekah, tersisa 1.000 pasukan. Maka yang 1.000 ini mereka terus maju ke Badar. Yang 1.000 inilah yang akan ditemani oleh Nabi SAW dengan kaum muslimin di Badar untuk berperang. Maka peperangan ini adalah peperangan antara keimanan dan kekafiran.
Kemudian Rasulullah SAW sendiri telah mengetahui keberangkatannya orang-orang Mekah, sementara Nabi SAW masih dalam perjalanan menuju Badar, belum sampai juga di Badar. Maka Nabi SAW melakukan musyawarah dengan kaum muslimin sebelum memasuki Badar. Nabi SAW melakukan musyawarah untuk meminta persetujuan dan kesiapan para sahabat, apakah mereka siap, apakah mental mereka betul-betul sanggup untuk melawan kaum musyrikin yang berjumlah sekitar 1000-an orang. Sementara ketika itu Nabi SAW tidak memiliki persenjataan yang lengkap, karena mereka keluar awal-awalnya bukan untuk berperang secara terbuka. Mereka hanya ingin menghadang kafilah dagang kecil. Dikarenakan persenjataan mereka yang sangat minim, Nabi meminta persetujuan para sahabat, apakah betul-betul mereka sanggup siap untuk menghadapi jumlah pasukan orang-orang musyrik yang sangat besar itu, ataukah mereka memilih untuk mundur. Akhirnya mereka melakukan musyawarah. Maka berdirilah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, lalu ia pun berbicara dan baik apa yang dikatakannya. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu pun berdiri, ia pun berbicara dan baik pula apa yang dikatakannya. Kemudian selanjutnya berdirilah Miqdad, ia pun berbicara. Beliau berkata, "Wallah, demi Allah, ya Rasulullah, tidaklah kami akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Kami," kata Miqdad, "ya Rasulullah, kami tidak akan berkata sebagaimana ucapannya Bani Israel kepada Musa alaihissalam dahulu, yang digambarkan, yang diceritakan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menukil ucapan Bani Israel ini dalam Al-Quran. Allah katakan, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Dalam surah Al-Maidah ayat 24. Kata Bani Israel, "Maka pergilah kamu bersama Tuhanmu wahai Musa, dan berperanglah kalian berdua. Kami benar-benar hanya akan duduk-duduk menanti di sini saja. Kami akan menunggu apakah kamu berhasil atau tidak." Lihat ya, betapa kurang ajarnya umat Bani Israel ini. Bani Israel ini Yahudi. Betapa kurang ajarnya mereka. Mereka menyuruh nabi mereka bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berperang, dan mereka ongkah-ongkah kaki saja, duduk-duduk saja. Lihat, para sahabat mengatakan, Miqdad ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak akan seperti Bani Israel itu, yang membiarkan engkau bersama Tuhanmu berperang dan kami duduk-duduk." Lihat Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau berkata, "Akan tetapi kami akan berperang di sebelah kanan dan di sebelah kirimu, di depan dan di belakangmu." Wahai Rasulullah, lihat ya, menunjukkan para sahabat Nabi SAW betul-betul siap hidup dan mati bersama Nabi SAW, siap melindungi Nabi SAW, dan siap mentaati apapun yang diperintahkan oleh Nabi SAW. "Kami akan senantiasa berada di sisimu. Engkau maju, kami maju. Kami akan senantiasa berada di samping kiri kananmu, depan dan di belakangmu, untuk berjuang bersamamu." Ini adalah para sahabat Nabi SAW yang sangat mulia. Maka Nabi SAW pun menjadi cerah wajahnya dengan pernyataannya Miqdad ini. Kemudian Nabi SAW menjadi gembira dengan apa yang beliau ungkapkan tersebut. Ini betul-betul memberikan kegembiraan kepada Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW pun berkata,
berilah aku saran wahai kaum muslimin, silahkan kalian mengeluarkan pendapat-pendapat kalian. Maksudnya seperti itu. Kemudian berdiri juga Sa'ad bin Mu'adz sebagai pemimpin kaum Ansar. Seolah-olah beliau berkata, seolah-olah engkau ya Rasulullah sedang menawari kami. Ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau meminta kami untuk menunjukkan sebuah laut, kemudian engkau menyeberanginya, maka kami pun benar-benar akan menyeberanginya bersamamu tanpa ada seorang pun dari kami yang tertinggal, dan kami tidak akan benci untuk bertemu musuh besok hari. Lihat ya adik-adikku sekalian, sahabat Nabi SAW betul-betul memiliki jiwa besar, keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka tahu betul, sadar betul, mereka sudah mengetahui jumlah musuh yang akan mereka hadapi di Badar. Mereka sudah dapat informasi bahwa kaum musyrikin keluar dengan tentara 1000 lebih dengan persenjataan yang lengkap. Di antara ceritanya dikatakan pemimpinnya itu, pemimpin atau pembesar orang-orang musyrik ini memiliki perisai atau baju besi yang menutupi seluruh badannya hingga yang terlihat tinggal matanya, menunjukkan mereka betul-betul lengkap dalam persenjataan perbekalan perang. Para sahabat tahu betul ini, dan mereka sadar betul persenjataan mereka sangat minim. Jumlah mereka pun sangat kecil, 300 lawan 1000. Anggap saja 1 lawan 3. Satu orang tidak memiliki persenjataan lengkap, tidak memiliki perisai, pedang biasa-biasa saja, lawan 3 orang yang memiliki perisai, baju besi lengkap. Sadar betul para sahabat ini akan melawan pasukan yang jumlahnya banyak dan memiliki persenjataan yang lengkap. Namun mereka tidak gentar, mereka tidak goyah, mereka tidak mundur, mereka tidak berusaha untuk memprovokasi kaum muslimin yang lainnya untuk lari dari peperangan tersebut. Melainkan mereka memberi semangat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat kaum muslimin yang lain untuk tetap maju di jalan Allah, untuk tetap berperang di jalan Allah. Lihat jiwa-jiwa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata lagi, kami benar-benar akan bersabar di dalam peperangan dan jujur dalam pertempuran itu. Kami tidak akan lari. Maksudnya begitu, kami tidak akan berkhianat. Kami bukan orang yang berpura-pura untuk menampakkan keberanian, setelah bertemu dengan musuh kami akan lari. Kata beliau, kami akan berupaya untuk jujur dan kami tidak akan khianat. Kemudian beliau berkata lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu sesuatu dari kami yang bisa menenangkan matamu. Maka majulah ya Rasulullah bersama kami atas berkah Allah. Lihat ya, para sahabat betul-betul menyemangati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan, berupaya menenangkan Nabi, berupaya untuk membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gembira dengan pernyataan janji setia mereka ingin tetap hidup dan mati bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian berkata pula Sa'ad dalam sekian perkataannya, demi zat yang mengutusmu ya Rasulullah dengan kebenaran, seandainya engkau memacu kendaraanmu menuju Birkul Ghamad, maka sungguh kami akan mengikutimu. Kami tidak akan berbalik ke belakang. Kami akan mengikuti kemanapun yang engkau pergi, arah manapun yang engkau jalani, kami tetap akan mengikuti bersamamu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun sangat gembira. Kemudian beliau berkata, majulah kalian wahai kaum muslimin
dan sampaikan berita gembira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadaku dengan salah satu dari dua golongan. Demi Allah, sungguh seolah-olah sekarang aku sedang melihat tempat bergugurnya suatu kaum. Seolah-olah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melihat tempat-tempat meninggalnya kaum musyrikin itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mulai bergerak menuju Badar. Sudah mulai melakukan perjalanan maju ke tempuh wilayah peperangan dengan kaki yang mantap, dengan langkah yang tegar, dengan jiwa yang besar, semangat yang kuat memasuki Badar. Dan sampai di sana pada malam itu, sebagaimana pada waktu itu pula kaum musyrikin Quraisy sampai di sana juga. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dalam kawasan Badar, tidak jauh dari tepi lembah yang terdekat. Kemudian Al-Khabbab bin Al-Munzir memberikan saran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terus bergerak, lalu berhenti di tempat yang paling dekat jaraknya dari sumber air dibanding posisi musuh, sehingga kaum muslimin bisa membuat satu kolam untuk mencukupi air minum mereka dalam peperangan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum muslimin duluan sampai di Badar, hingga mereka bisa menyusun strategi. Mereka bisa mengambil tempat-tempat yang bisa ditampung di sana banyak air untuk kebutuhan peperangan, dan mereka juga bisa menutup mata air yang selainnya, sehingga kaum musyrikin ini tidak memiliki persiapan air minum dalam peperangan. Sementara peperangan di tempat itu sangat menyusahkan kalau tidak ada air minum. Karena suasananya yang sangat panas, ditambah lagi peperangan yang betul-betul melelahkan, sangat membutuhkan air. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tempat yang strategis bersama dengan kaum muslimin yang lainnya, dan kaum musyrikin di belakangan datang, mereka sudah kehabisan air minum. Karena kaum muslimin telah menguras sumur tersebut dan menimbunnya. Lalu kemudian kaum muslimin pun kemudian mendirikan sebuah bangsal untuk menjadi markas komando bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menentukan pula para pengawal beliau yang terdiri dari para pemuda-pemuda Ansor di bawah pimpinan Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya mempersiapkan pasukan dan mengitari medan peperangan, sementara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan tangannya sambil berkata, ini tempat terbunuhnya si fulan dan ini tempat tewasnya si fulan besok hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan wahyu kabar bahwasanya tokoh-tokoh kaum musyrikin akan meninggal di tempat-tempat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tunjuk tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam dengan melakukan sholat terlebih dahulu, di mana di hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat sebuah batang pohon kurma yang menjadi sebagai sutra pembatas antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sujudnya. Maka dari inilah kita mendapatkan pelajaran juga bahwasanya sholat itu haruslah memiliki sutra, jangan jauh dari sutra. Sholat harus memiliki sutra. Sutra itu bukan sekedar penggaris, tapi sutra itu dia punya ukuran tingginya, ada tingginya, sehingga dia menjadi pembatas, sehingga tak ada seorang yang bisa lewat di depannya.
Kemudian kaum muslimin pun bermalam dalam keadaan istirahat dengan diliputi perasaan yakin. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan hujan sebagaimana firman-Nya di malam hari itu ya, di malam peperangan. Besok peperangan di malam harinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa kantuk bagi kalian sebagai suatu penentram hati darinya, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan, serta untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak-telapak kaki kalian. Jadi air hujan ini merupakan penolong untuk kaum muslimin dan membersihkan hati mereka agar mereka bisa lebih mantap lagi, lebih yakin lagi esok harinya untuk berperang, dan agar supaya syaitan-syaitan yang ingin mempengaruhi mereka, yang ingin melemahkan semangat mereka, syaitan itu pun berlarian. Maka pada waktu subuh harinya, yakni pada waktu pagi di hari Jumat tanggal 17 bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah, berhadapanlah kedua pasukan tersebut. Mulailah mereka saling melihat, berhadapan, dan mereka sudah mulai bersiap-siap untuk saling menyerang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa. Lihat, selalu ini yang menjadi senjata utamanya Nabi, senjata andalannya Nabi ini, bukan nuklir, bukan bom atom, bukan senjata otomatis, bukan pasukan elit, bukan pedang-pedang, bukan perisai. Lihat ya adik-adikku sekalian, selalu kita ceritakan setiap Nabi mengalami gundah gulana, sedih, senjata pamungkasnya Nabi, senjata utamanya Nabi adalah doa. Sebelum memulai peperangan, Nabi tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. Sebab inilah yang menentukan kemenangan itu. Inilah yang menentukan kemenangan itu. Maka Nabi pun berdoa. Beliau pun berkata, ya Allah, orang-orang Quraisy itu betul-betul telah siap untuk berhadapan, diiringi dengan kuda-kuda dan sikap congkak mereka dalam keadaan mereka menentangmu. Mereka ingin menghancurkan kaum muslimin dan menghilangkan agamamu. Maksudnya seperti itu. Dan memutuskan dan mendustakan Rasulnya, dan mereka juga ingin mendustakan Rasulnya. Kemudian Nabi katakan, ya Allah, aku memohon kepadamu pertolonganmu yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, binasakanlah mereka di pagi ini. Lihat adik-adikku sekalian, dalam hitungan akal mustahil pasukan yang kecil dengan persenjataan yang tidak lengkap melawan pasukan yang banyak dengan persenjataan yang lengkap. Kalau tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil mereka bisa menang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah berdoa kepada Allah, ketika Nabi sudah serahkan urusannya kepada Allah, Nabi pun tidak gelisah lagi. Karena Nabi SAW tahu betul kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang turun tangan, semuanya akan beres. Semuanya akan selesai. Segala urusan akan dimudahkan dan tercapai cita-cita.
Maka jadikan ini adik-adikku sekalian sebagai pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Apapun yang kita lakukan, ingin apapun, ingin belajar, ingin ilmu, jangan lupa meminta kepada Allah. Ingin makan, jangan lupa meminta kepada Allah. Walaupun kita punya makanan yang banyak, walaupun kita punya perbekalan, persiapan, gudang-gudang makanan, jangan lupa meminta kepada Allah. Apapun yang ingin kita lakukan, ingin pekerjaan misalnya, minta kepada Allah. Ingin kemudahan dalam apapun, minta kepada Allah. Nabi kita, tauladan kita, seperti itu keadaannya. Nabi lapar, minta makanan kepada Allah. Nabi susah, minta pertolongan kepada Allah. Nabi diganggu, minta perlindungan kepada Allah. Nabi disakiti, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibalaskan. Selalu kepada Allah. Jangan mengandalkan sebab. Jangan mengandalkan sebab. Sebab hanyalah sebuah sebab yang menentukan keberhasilan dan kesuksesan hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun seseorang itu menempuh sebab-sebab yang sangat hebat, kalau Allah tidak menghendakinya, dia tidak akan meraih apa yang dia inginkan. Dan sekecil apapun sebab yang dia tempuh, kalau dia selalu bertawakal kepada Allah, meminta kepada Allah, kalau Allah katakan kun, jadi fayakun, jadilah sesuatu itu, maka dia pun akan meraih apa yang dia inginkan. Maka jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran kita, tempat kita mengadu, tawakal kita, pelindung kita. Selalu bertawakal kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tauladan kita, demikianlah akhlak dan sunnah-sunnah dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun mulai meluruskan barisan kaum muslimin dan memerintahkan mereka untuk tidak memulai peperangan hingga ada perintah dari beliau. Lihat ya, jadi peperangan terdahulu itu mereka itu berperang dengan persenjataan seadanya, dan mereka itu ketika berperang tidak membuat barisan yang kocar-kacir. Mereka meluruskan, merapikan barisannya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sangat senang melihat pasukan kaum muslimin yang rapih barisannya dalam peperangan di jalannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mereka telah mengikat kalian, yakni mereka telah mendekati kalian, maka panahlah mereka dan bersegera dengan anak-anak panah kalian. Lalu jangan kalian mencabut pedang-pedang kalian sampai mereka benar-benar mendekati kalian. Jadi inilah strategi peperangan ya. Jadi strategi peperangan terdahulu itu seperti itu. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Tunggu dulu. Jangan kita yang capek-capek berlari sampai di sana habis tenaga, musuh tinggal menebas kita. Jadi tunggu saja. Ketika mereka datang, jangan terburu-buru ambil pedang. Ada panah yang bisa jarak jauh. Ketika diperkirakan anak panah itu sudah sampai kepada mereka, tembak dengan panah. Cepat, karena kalau lambat mereka akan menerobos masuk sebelum habis anak panah kita. Maka habiskan segera anak panah itu. Habiskan. Setelah mereka mendekat, ada tombak. Gunakan tombak yang panjang-panjang dulu, sehingga mereka akan lebih sulit lagi menerobos. Ketika mereka semakin dekat, mau mendekat dengan badan kita, barulah bergerak pedangnya, barulah dikeluarkan pedangnya. Itulah strategi peperangan yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu.
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali ke Bangsal disertai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa dengan sungguh-sungguh. Lihat, Nabi tadi kan sudah berdoa. Lalu Nabi kembali lagi di tempat yang hanya dilihat oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, berdoa lagi, dan doanya ketika Nabi tidak dilihat lebih sungguh-sungguh lagi. Betul-betul Nabi kerahkan segala kemampuannya berdoa, Nabi betul-betul mengemis-ngemis di hadapan Allah. Betul-betul Nabi sangat berharap kepada Allah. Nabi keluarkan doa-doa terhebatnya. Nabi betul-betul bermohon, mengemis-ngemis kepada Allah agar dimenangkan dalam peperangan itu. Nabi kembali berdoa dan sebelum meminta apa yang Allah inginkan, Nabi memuji Allah hingga beliau berkata, "Ya Allah, jika Engkau hancurkan kaum muslimin ini di hari ini, maka Engkau tidak akan lagi disembah untuk selama-lamanya. Ya Allah, jika Engkau menghendaki itu, maka Engkau tidak akan lagi disembah setelah hari ini untuk selama-lamanya." Lihat ya, betul-betul kita dapat melihat, mencerna doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini, betul-betul menggambarkan permohonan Nabi yang sangat hebat kepada Allah. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah menekan Allah. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah menekan Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Kalau tidak tertolong kaum muslimin hari ini, selamanya Engkau tidak akan disembah lagi. Seolah-olah menekan ya, seolah-olah permintaannya itu memaksa, sedikit memaksa, seolah-olah seperti itu. Ya Allah, kalau tidak ditolong kaum muslimin hari ini, kalau mereka binasa hari ini, selamanya tidak ada lagi yang menyembahmu. Menunjukkan permohonan Nabi dalam doanya tersebut betul-betul sangat hebat, luar biasa. Merengek-rengek Nabi, betul-betul merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Melebihi merengek-rengeknya anak kecil kepada orang tuanya ketika dia menginginkan sesuatu. Memohon betul kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh betul dalam berdoa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan puncak ketundukan dan kesungguhan hingga terjatuh kain dari pundak beliau, menunjukkan hebatnya Nabi dalam berdoa. Lalu kain Nabi pun dikembalikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sambil berkata, "Cukuplah ya Rasulullah, cukuplah. Engkau telah bersungguh-sungguh berdoa kepada Rabb-Mu." Abu Bakar menenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa cukup, engkau betul-betul mengerahkan semua doamu yang terhebat kepada Allah. Engkau betul-betul memohon kepada Allah, merengek-rengek, mengemis di hadapan Allah. Cukuplah. Maksudnya Allah pasti akan menolongmu, kata Abu Bakar. Maksudnya seperti itu ya. Sementara itu dari kalangan orang-orang musyrik, mereka dengan kesombongannya sudah mulai menantang kaum muslimin, dan mereka juga berdoa kepada Tuhan-Tuhan palsu mereka, kepada Tuhan yang ketika dikencingi oleh lalat dia tidak bisa membersihkan kencingnya lalat itu. Tuhan palsu, Tuhan bodoh, dia pun meminta kepada Tuhan-Tuhannya seperti itu. Adik-adikku sekalian, lihat ya, ini pelajaran yang sangat berharga dari kisah ini. Lihat, jangan pernah bosan berdoa meminta kepada Allah. Jangan pernah bosan. Nabi kita saja, Nabi kita
orang yang betul-betul kalau dia meminta kepada Allah pasti diberi, meminta kepada Allah pasti diberi. Namun Nabi ulang-ulang doanya. Lihat, di doa yang awal tadi Nabi minta kemenangan. Di doa setelah Nabi berbalik, berdoa lagi, lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Dan Nabi itu kalau berdoa kepada Allah, dia itu seperti anak kecil yang meminta kepada induknya. Merengek-rengek Nabi kepada Allah, menunjukkan butuhnya Nabi kepada Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berdoa kepada Allah dalam keadaan kondisi yang seperti itu, maka insya Allah pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia betul-betul merengek-rengek kepada Allah, betul-betul memohon kepada Allah, maka insya Allah pasti Allah Subhanahu wa taala akan beri. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang berjanji, "Ud'uni istajib lakum." Berdoa kalian kepadaku, pasti saya akan beri. Namun doanya harus beriringan dengan hati yang berharap. Adik-adikku sekalian ya, jangan kalian berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, namun yang diingat wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar, namun yang diingat bukan kebaikan dunia, bukan kebaikan akhirat, dan bukan terhindar dari neraka. Tidak sesuai dengan apa yang dia diminta, dengan kondisi hatinya tidak sesuai. Ini menunjukkan doanya itu masih main-main, belum benar. Tetapi doa yang betul-betul disertai dengan hati yang khusyuk, hati yang penuh dengan harap, hati yang betul-betul bermohon kepada Allah, maka doa yang semacam inilah yang insya Allah Allah akan kabulkan. Bukan orang yang berdoa yang di lisannya saja berdoa, kepalanya terputar kiri kanan, hatinya melayang-layang, tidak sejalan dengan apa yang diucapkan, apa yang dimohonkan. Tetapi kalau berdoa, betul-betul kita meminta kepada Allah, bersungguh-sungguhlah di dalam lubuk hati kita, agar supaya Allah memberi kita apa yang kita inginkan. Kalau berdoa dengan bahasa Arab kita tidak tahu artinya sehingga kita tidak khusyuk, maka berdoa pakai bahasa Indonesia saja. Karena Allah mengetahui seluruh bahasa. Minta langsung kepada Allah, ya Allah berikan saya kebahagiaan di dunia ini, dan berikan juga saya kebahagiaan nanti di akhirat. Dan ya Allah, pelihara saya, jauhkan saya dengan sejauh-jauhnya dari azabmu api neraka, dan tempatkan kami bersama Nabi-Mu di surga. Berdoa seperti itu lebih bagus daripada. Dan seutama-utama doa adalah doa yang ada dalam Al-Quran, kemudian doa yang dibaca oleh Nabi SAW dalam sunnah-sunnah beliau. Itulah doa yang paling utama. Dan sepantasnya lah kita sebagai kaum muslimin apabila berdoa dengan menggunakan doa yang ada dalam Al-Quran, hendaknya kita juga mengetahui artinya, sehingga kita berdoa dengan kekhusyuan. Walaupun kita tidak mengetahui artinya, sebenarnya sudah dapat pahala, namun lebih sempurnanya lagi kita paham artinya dan kita betul-betul meminta apa yang kita doakan itu. Baik adik-adikku sekalian, ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini, dan insya Allah Ta'ala di pertemuan yang akan datang kita sudah masuk pada pertempuran dan peperangan di Badar. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu-ilmunya kepada kita dan terus memberi kita keistiqomahan untuk berada di atas jalan yang Allah ridhoi sampai kita berjumpa dengannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita seluruhnya di dalam surganya bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.